Bayangkan sebuah hari, ketika dunia tidak lagi sama, langit menggelap, bumi mengering, dan manusia kehilangan arah. Di tengah kegelisahan itu, muncul sebuah kabar menggemparkan. Ada sosok yang mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanaman, dan membawa apa yang tampak seperti surga dan neraka. Namun para ulama berbisik pelan, itu bukan karamah. Itu fitnah terbesar yang disebut Rasulullah. Siapa sosok ini? Apakah dia manusia atau sebuah ancaman yang jauh lebih menakutkan? Sebelum kita melangkah lebih dalam, bantu support channel Cerita Sejarah dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Semoga setiap dukungan yang antum berikan menjadi amal jariah. Dan semoga Allah memasukkan kita para pendukung channel ini ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Sekarang, bersiaplah. Karena kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Kisah tentang Dajjal, fitnah terbesar akhir zaman. Sejak awal sejarah manusia, para nabi diutus dengan misi yang sama, membawa ajaran tauhid dan memperingatkan umatnya dari berbagai bentuk kesesatan. Namun di antara begitu banyak peringatan itu, ada satu fitnah besar yang disebut oleh hampir seluruh nabi. Fitnah yang tidak pernah dilewatkan dalam risalah mereka. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Mengapa fitnah ini begitu besar? Hingga setiap utusan Allah merasa wajib menyampaikan ancamannya kepada umat masing-masing. Pada masa para nabi terdahulu, manusia sudah seringkali terjerumus ke dalam kekafiran dan penyembahan berhala. Tetapi fitnah Dajjal bukan sekadar penyimpangan, melainkan ujian yang mampu mengguncang fondasi keyakinan manusia. Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan yang cukup untuk membuat hati manusia bergeser dari kebenaran hanya dalam sekejap. Inilah alasan utama mengapa semua nabi memperingatkan tentangnya. Karena fitnah Dajjal tidak hanya menyerang akal, tetapi juga iman yang paling dalam. Bayangkan sebuah sosok yang mampu menampilkan keajaiban, membuat seolah-olah tanah yang tandus berubah menjadi hijau, atau sebaliknya, membuat daerah makmur menjadi kering kerontang. Manusia yang lemah iman akan dengan mudah tertipu, menganggap kekuatan itu sebagai tanda kebenaran. Namun dalam kenyataannya, semua itu hanyalah tipu daya. Disinilah letak fitnah terbesar. Manusia akan diuji apakah ia melihat dengan mata kepala atau dengan mata hatinya. Rasulullah menggambarkan fitnah Dajjal sebagai fitnah yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi setelahnya. Ini bukan ancaman biasa, melainkan sebuah momen di mana manusia harus memilih antara iman dan penipuan. Saat seseorang melihat hujan turun karena perintah Dajjal, atau pangan melimpah ketika ia menjanjikannya, banyak yang akan terpedaya dan mengira dialah kebenaran. Namun para nabi, sejak Nabi Nuh hingga Nabi Isa, sudah memperingatkan bahwa Dajjal bukan tanda kebenaran, tetapi tanda pembalikan nyata antara hak dan batil. Episode ini mengajak kita memahami bahwa peringatan tentang Dajjal bukan hanya milik umat Nabi Muhammad, tetapi warisan peringatan seluruh nabi sejak ribuan tahun lalu. Setiap nabi melihat bahaya yang sama di masa depan, sebuah ancaman besar yang dapat menggoyahkan seluruh umat manusia. Itulah alasan mereka terus mengingatkan, agar keturunan mereka tidak hancur karena tipu daya makhluk ini. Ketika kita menyadari betapa konsistennya para nabi memperingatkan tentang Dajjal, kita pun mulai memahami betapa dahsyatnya ancaman ini. Mereka tidak melihat Dajjal sebagai sekadar tokoh jahat, tetapi sebagai fitnah besar yang mampu menguji keimanan umat manusia hingga batas terakhir. Peringatan itu menembus zaman, melintasi generasi, disampaikan oleh para nabi yang bahkan tidak hidup di era yang sama, tetapi memiliki pandangan yang sama terhadap bahaya mendatang. Di akhir episode ini, kita menyadari bahwa mempelajari Dajjal bukan sekadar mempelajari tanda akhir zaman, tetapi mempelajari sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh para nabi selama ribuan tahun. Ini bukan cerita menakut-nakuti, tetapi warisan ilmu yang harus dijaga. Karena sesiapa yang memahami fitnah Dajjal, maka ia akan mampu menghindari banyak tipu daya yang menghancurkan iman manusia. Setiap nama memiliki makna, dan dalam agama,
Sebuah nama seringkali mencerminkan sifat atau karakter yang melekat pada pemiliknya. Begitu pula dengan nama Dajjal, nama yang telah membuat seluruh umat manusia waspada sejak ribuan tahun lalu. Kata Dajjal berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti menutupi, memalsukan, dan menipu. Artinya, sifat asli dari sosok ini adalah menutupi kebenaran dengan kebohongan dan menyebarkan tipu daya hingga manusia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dalam hadis-hadis sahih, Dajjal dijelaskan sebagai pembohong terbesar yang pernah muncul di muka bumi. Bukan sekadar pendusta biasa, tetapi pendusta yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memanipulasi realitas. Inilah sebabnya ia disebut Al-Masih ad-Dajjal, si Mesias palsu. Seseorang yang meniru tanda-tanda kebenaran, padahal ia adalah sumber kebohongan terbesar. Sebutan ini bukan tanpa alasan, karena Dajjal akan membawa apa yang tampak seperti mukjizat. Padahal, semuanya hanyalah penipuan yang Allah izinkan sebagai ujian besar bagi manusia. Ketika para ulama menjelaskan makna nama Dajjal, mereka menggambarkan sosok yang penuh kepalsuan dalam setiap gerak langkahnya. Dari cara ia berbicara, cara ia menawarkan solusi, hingga cara ia menarik pengikut. Semuanya dibangun dari kebohongan yang diselimuti keajaiban palsu. Manusia yang tidak kuat imannya akan mudah terjebak dan menganggapnya sebagai penyelamat. Bahkan, banyak yang akan bersujud kepadanya karena tertipu oleh kemampuan yang ia tampilkan. Inilah arti sebenarnya dari fitnah. Sebuah ujian yang menggoyahkan hati manusia tanpa mereka sadari. Karakter Dajjal digambarkan sebagai sosok yang tahu bagaimana melemahkan manusia. Ia tidak langsung menyerang fisik mereka, tetapi menyerang pikiran dan kepercayaan. Ia menawarkan kemakmuran, padahal di baliknya ada kehancuran. Ia menawarkan kehidupan, padahal sesungguhnya ia membawa kematian. Seolah-olah ia memberi rahmat, padahal ia membawa murka. Semua itu dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga hanya orang yang memiliki cahaya iman yang kuat, yang mampu melihat bahwa semua itu hanyalah kebohongan besar. Para ulama menyebut bahwa Dajjal memiliki kemampuan untuk menampilkan dua hal sekaligus. Yang satu tampak seperti kebaikan, dan satu lagi tampak seperti keburukan. Ia membawa sesuatu yang ia sebut surga, padahal itu adalah azab. Ia membawa sesuatu yang ia sebut neraka, padahal itu adalah keselamatan. Ini adalah inti dari karakternya, membalikkan seluruh nilai yang kita kenal dan membuat manusia bingung dalam menentukan pilihan. Tanpa bimbingan ilmu dan keimanan, manusia akan mudah tergelincir ke dalam tipu dayanya. Episode ini membawa kita memahami bahwa nama Dajjal bukan sekadar label, tetapi gambaran mendalam tentang sifatnya. Ia bukan hanya sosok yang menipu melalui kata-kata, tetapi menipu melalui keajaiban yang menyilaukan. Ia mengacaukan logika manusia, memanipulasi hati, dan mengaburkan pandangan sehingga manusia merasa melihat kebenaran, padahal mereka sedang berdiri di atas jurang kebinasaan. Di akhir episode ini, kita diajak merenung, apakah kita sudah cukup mengenal sifat-sifat kebohongan? Apakah kita bisa membedakan antara kebenaran yang sejati dan kebaikan palsu yang hanya terlihat indah di permukaan? Memahami arti nama Dajjal adalah langkah awal untuk tidak terperangkap dalam fitnahnya. Karena siapa yang tidak mengenal sifat pembohong besar ini, akan lebih mudah jatuh dalam tipu dayanya. Sejak awal, para ulama sepakat bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Bukan karena wujudnya yang menakutkan, bukan pula karena kekuatan fisiknya, tetapi karena cara ia menggoyahkan keimanan. Fitnahnya bukan hanya menyerang mata, tetapi menembus hati, mencampuradukan antara yang benar dan yang salah, hingga manusia tidak lagi yakin pada keyakinan mereka sendiri. Inilah alasan mengapa Rasulullah sangat sering mengingatkan para sahabat tentang Dajjal. Bahkan, dalam majelis-majelis yang tampaknya tidak berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, Dajjal membawa fitnah yang menargetkan inti kehidupan manusia, yaitu kebutuhan. Ia datang pada masa kekeringan, kelaparan, dan kesulitan hidup. Dalam kondisi seperti itu, manusia mudah tergoda oleh siapapun yang menawarkan solusi instan. Ketika Dajjal hadir, ia dengan mudah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk mengeluarkan tanaman. Lalu manusia pun terheran-heran.
seolah-olah ia adalah sosok yang diberkahi. Banyak yang akan berpikir, jika ia bisa memberi makan kami, jika ia bisa memberi kami air, bukankah ia adalah pemimpin yang baik? Padahal semua itu hanyalah tipuan yang Allah izinkan sebagai ujian. Fitnah Dajjal bukan hanya fitnah penglihatan, tetapi fitnah akal. Ia menampilkan sesuatu yang batil sebagai kebenaran, dan yang benar sebagai kebatilan. Ia membawa apa yang tampak seperti surga, namun sebenarnya adalah azab. Sebaliknya, ia memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti neraka, tetapi pada kenyataannya adalah keselamatan. Bayangkan betapa banyaknya manusia yang akan tertipu ketika nilai-nilai moral terbalik dan kebingungan menyelimuti dunia. Di masa itu, hanya orang yang memiliki ilmu dan hati yang teguh akan mampu bertahan. Rasulullah bahkan menyampaikan bahwa orang-orang nanti akan mendatangi Dajjal karena kelaparan. Mereka tidak tahan menghadapi kesulitan hidup. Ketika mereka melihat Dajjal mampu membuat tanaman tumbuh di depan mata, mereka pun mengikuti tanpa berpikir panjang. Inilah inti fitnahnya. Ia memanfaatkan kelemahan manusia, terutama ketika manusia berada di ujung kesabaran. Fitnah ini tidak menyasar orang yang kuat, tetapi menyasar fitrah manusia dalam kondisi paling rapuhnya. Namun bahaya terbesar dari fitnah Dajjal bukan pada tipu daya fisiknya, tetapi pada klaim yang ia ucapkan. Dajjal akan berkata bahwa ia adalah Tuhan. Ia menuntut manusia untuk mengakui ketuhanannya, dan ia melakukan itu sambil memperlihatkan keajaiban yang membuat manusia terdiam. Bayangkan, seseorang yang lapar, haus, lemah, dan bingung diberi pilihan antara mengikuti Dajjal dan kenyang, atau menolak dan mati. Inilah ujian besar yang membuat banyak orang tergelincir. Hanya orang yang mengenal Allah dengan benar yang mampu bertahan. Para sahabat bahkan merinding ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana Dajjal akan menipu manusia yang tidak memahami akidah. Jika seseorang hanya mengandalkan penglihatan, ia akan tersesat. Jika ia hanya mengandalkan logika, ia akan goyah. Sedangkan jika ia mengandalkan iman, barulah ia selamat. Inilah mengapa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam setiap salat. Karena ancaman ini bukan ancaman kecil, melainkan ujian paling dahsyat pada akhir zaman. Di akhir episode ini, kita mulai memahami bahwa bahaya fitnah Dajjal bukanlah sesuatu yang jauh atau hanya cerita, tetapi ujian terhadap keyakinan terdalam manusia. Siapa yang tidak memperkuat iman dan ilmu akan mudah tertipu, dan siapa yang menjaga hati, mengenali ajaran Rasulullah, serta memahami hakikat Tuhan yang sebenar-benarnya, dialah yang akan mampu melampaui fitnah terbesar ini. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal tidak terjadi secara tiba-tiba. Dunia akan lebih dulu mengalami serangkaian tanda besar yang menjadi indikator bahwa akhir zaman semakin dekat. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai petunjuk agar manusia bersiap dan memahami arah perjalanan dunia. Ketika tanda-tanda itu muncul satu persatu, manusia yang berilmu akan sadar bahwa mereka sedang memasuki masa paling genting dalam sejarah. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah terjadinya kekeringan panjang. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa menjelang munculnya Dajjal, bumi akan mengalami tahun-tahun penuh kemarau. Makanan menjadi langka, air sulit ditemukan, dan manusia hidup dalam keadaan sangat sulit. Hewan ternak banyak yang mati, tanaman tidak lagi tumbuh, dan kehidupan menjadi penuh kegelisahan. Dalam kondisi seperti ini, manusia yang lemah akan mulai mencari sosok yang mampu memberi harapan. Bahkan jika harapan itu berasal dari kebohongan. Selain kekeringan, Rasulullah juga menyebut bahwa akan terjadi berbagai fitnah kecil sebelum fitnah besar, Dajjal datang. Fitnah-fitnah ini muncul dalam bentuk perselisihan antar manusia, peperangan besar, kekacauan politik, dan runtuhnya nilai-nilai moral. Keadaan dunia akan mendorong manusia pada kebingungan, sehingga mereka mudah percaya kepada siapapun yang menawarkan solusi. Inilah panggung yang perlahan terbentuk sebelum Dajjal muncul dan mengklaim dirinya sebagai penyelamat. Tanda lain yang Rasulullah sampaikan adalah munculnya berbagai pemimpin dan tokoh yang mengaku sebagai nabi. Mereka bukanlah Dajjal,
tetapi mereka menyiapkan keadaan di mana kebohongan dianggap biasa. Ketika manusia terbiasa menerima kepalsuan, mereka akan mudah tertipu oleh kebohongan yang lebih besar. Dunia akan dipenuhi oleh berita palsu, janji palsu, dan kepemimpinan palsu, sehingga manusia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Pada akhirnya, datanglah sosok yang membawa fitnah yang jauh lebih dahsyat daripada semua yang terjadi sebelumnya. Rasulullah juga menjelaskan bahwa salah satu tanda mendekatnya Dajjal adalah ketika umat Islam semakin lemah dalam memegang agamanya. Masjid-masjid masih ramai, tetapi hati banyak manusia kosong. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak memahaminya. Mereka menjalankan ritual, tetapi tidak lagi merasakan keimanan. Ketika agama hanya menjadi formalitas, iman mudah digoyahkan. Pada saat itu, fitnah Dajjal akan menemukan sasaran yang paling lemah. Selain tanda-tanda sosial, ada pula tanda-tanda alam. Beberapa hadis menyebutkan munculnya gempa besar, kerusakan lingkungan, hingga fenomena alam yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Semua itu menjadi isyarat bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan manusia berada di ambang masa yang penuh ujian. Tanda-tanda itu bukan sekadar gejala fisik, tetapi simbol runtuhnya keseimbangan dunia, menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Episode ini mengajak kita melihat bahwa kemunculan Dajjal bukanlah peristiwa terisolasi. Ia adalah puncak dari rangkaian kejadian yang perlahan membentuk kondisi dunia agar siap menerima fitnah yang besar. Ketika manusia hidup dalam kesulitan, keputusasaan, dan kebingungan, mereka menjadi mangsa empuk bagi penipu besar. Dan pada saat itulah, Dajjal muncul untuk menawarkan solusi yang tampak indah, tetapi sejatinya adalah tipuan yang menghancurkan. Di akhir episode, kita memahami bahwa tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memberi kita kesadaran. Dunia bergerak menuju perubahan, dan manusia harus tetap berpegang pada ilmu dan iman, agar tidak terseret arus fitnah yang semakin mendekat. Dalam berbagai riwayat sahih, Rasulullah tidak hanya menjelaskan tentang kemunculan Dajjal, tetapi juga menggambarkan siapa saja yang akan berhadapan dengannya kelak. Peringatan ini bukan sekadar informasi, tetapi gambaran tentang kelompok-kelompok manusia yang akan menentukan akhir perjalanan fitnah ini. Episode ini membawa kita memahami bahwa ketika Dajjal muncul, dunia tidak hanya dibagi menjadi dua, tetapi menjadi beberapa golongan dengan nasib yang sangat berbeda. Golongan pertama adalah mereka yang lemah imannya, mudah terpengaruh, dan mengikuti Dajjal karena keajaiban palsu yang ia tunjukkan. Mereka melihat hujan turun atas perintahnya, tanaman tumbuh dengan mudah, atau harta mengalir dengan cepat. Lalu mereka menyangka bahwa semua itu berasal dari kekuasaan yang benar. Orang-orang ini bukanlah jahat, tetapi mudah tertipu oleh kenikmatan dunia yang tampak nyata. Mereka mengikuti Dajjal bukan karena keyakinan, tetapi karena kebutuhan, ketakutan, dan ketergantungan pada apa yang tampak sebagai kemakmuran. Golongan kedua adalah mereka yang ragu-ragu. Mereka tidak sepenuhnya mengikuti Dajjal, tetapi juga tidak menolak dengan tegas. Mereka terombang-ambing oleh keadaan, terpikat oleh keajaiban, tetapi masih menyimpan ketakutan terhadap ancaman Dajjal. Golongan ini adalah yang paling rapuh, karena keraguan membuat mereka sulit bertahan ketika tekanan semakin kuat. Dalam riwayat disebutkan bahwa banyak orang yang akhirnya ikut Dajjal bukan karena percaya, tetapi karena tidak kuat menghadapi kelaparan atau ancaman. Golongan ketiga adalah kelompok beriman yang teguh. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, memahami ajaran Rasulullah, dan mengetahui ciri-ciri Dajjal. Mereka tidak terpedaya oleh penglihatan atau keajaiban, karena mereka menilai segala sesuatu dengan iman, bukan dengan mata. Dalam kondisi dunia yang kacau, kelompok ini tetap menjaga hati mereka, tetap salat, berdoa, dan berlindung kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi saksi utama dalam perjalanan besar ini. Dari kelompok beriman yang teguh inilah muncul tokoh yang disebut Rasulullah, yaitu seorang pemuda pemberani yang berani menghadapi Dajjal secara langsung. Dalam hadis sahih, pemuda ini keluar dari kerumunan manusia dan berkata dengan lantang bahwa Dajjal adalah pendusta. Dengan keberaniannya, ia menunjukkan kepada dunia
bahwa fitnah ini hanya akan mengalahkan orang yang tidak punya ilmu. Meski Dajjal berusaha membunuhnya dan menghidupkannya kembali, pemuda ini tetap berpegang pada kebenaran. Ia menjadi simbol bahwa iman yang kuat akan membuat seseorang memiliki keberanian luar biasa. Golongan keempat adalah pasukan khusus yang kelak akan bersama Nabi Isa alaihissalam ketika Dajjal dikalahkan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang tetap bertahan hidup hingga masa itu. Orang-orang beriman yang tidak pernah tunduk meski dunia berada dalam puncak kegelapan. Ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, kelompok inilah yang akan berdiri di barisan depan, menyambut sang penyelamat dan menghadapi Dajjal dalam fase terakhir. Episode ini mengajak kita memahami bahwa ketika Dajjal muncul, manusia tidak hanya diuji secara pribadi, tetapi juga diuji sebagai bagian dari kelompok mereka. Fitnah ini akan menyingkap siapa yang benar-benar beriman, dan siapa yang hanya mengikuti keyakinan tanpa memahami dasarnya. Rasulullah menggambarkan kelompok-kelompok ini agar setiap kita bisa memilih di mana kita akan berdiri ketika fitnah itu datang. Di akhir episode, kita belajar bahwa menghadapi Dajjal bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang kejelasan iman. Siapa yang mengenal Allah, memahami ajaran Rasulullah, dan menjaga hatinya dari tipu daya dunia, dialah yang akan mampu bertahan di masa paling kelam dalam sejarah manusia. Setiap fitnah besar pasti memiliki awal, dan Rasulullah telah menjelaskan dengan sangat jelas dari mana Dajjal akan muncul. Lokasi kemunculannya bukan rahasia, tetapi disebutkan dalam banyak hadis sahih, agar umat manusia memahami arah kedatangannya dan tidak terkejut ketika fitnah itu benar-benar datang. Episode ini membawa kita melihat awal munculnya sosok yang telah diperingatkan oleh para nabi selama ribuan tahun. Dalam hadis sahih, Rasulullah menyebut bahwa Dajjal akan keluar dari wilayah timur, lebih tepatnya dari daerah yang dikenal sebagai Khurasan. Pada masa dahulu, Khurasan adalah wilayah luas yang mencakup bagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Daerah ini digambarkan sebagai tempat yang sangat jauh dari pusat peradaban Arab. Dari sanalah, menurut riwayat, Dajjal akan muncul dengan membawa pengikut yang jumlahnya sangat besar. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari kaum Yahudi Ashbahan, sebuah kelompok yang mengenakan pakaian panjang seperti jubah, dengan tampilan yang unik dan berbeda dari kebanyakan manusia. Mereka adalah pengikut setia yang akan mendampingi Dajjal sejak awal munculnya fitnah, mendukung setiap gerak langkahnya, dan membantu menyebarkan kebohongan ke seluruh dunia. Pengikut-pengikut inilah yang akan menjadi kekuatan awal Dajjal ketika ia mulai bergerak menguasai bumi. Riwayat lain menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul pada saat manusia berada dalam kondisi paling sulit. Setelah tahun-tahun kekeringan, kelaparan, dan konflik, dunia berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Kehidupan sehari-hari sulit, masyarakat kacau, dan harapan hidup menurun. Dalam kondisi seperti ini, munculnya seseorang yang mampu menurunkan hujan atau mengeluarkan makanan akan dianggap sebagai rahmat besar. Inilah yang membuat fitnah Dajjal begitu berbahaya, karena ia muncul pada waktu yang tepat ketika manusia sangat membutuhkan solusi. Setelah keluar dari wilayah timur, Dajjal digambarkan akan bergerak sangat cepat, seperti angin kencang yang menyapu bumi. Ia akan mengunjungi banyak negeri dalam waktu singkat. Tidak ada tempat yang ia lewati kecuali membawa fitnah dan ujian bagi penduduknya. Hanya dua kota yang tidak dapat dimasuki, yaitu Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Tempat-tempat lain akan menjadi arena di mana manusia diuji, apakah mereka mengikuti iman atau mengikuti ilusi yang dibawa Dajjal. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Dajjal keluar secara terbuka, dunia seakan mengalami masa tenang menuju badai. Orang-orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju puncak fitnah, seperti seseorang yang berjalan ke dalam kabut tanpa mengetahui apa yang ada di depannya. Tiba-tiba muncullah Dajjal, dan seluruh dunia terkejut. Kemunculan ini bukan hanya peristiwa fisik, tetapi awal dari ujian besar yang telah lama dinantikan oleh umat akhir zaman. Kemunculan Dajjal dari timur juga memiliki makna simbolis bagi sebagian ulama. Timur digambarkan sebagai arah terbitnya cahaya, tetapi dalam fitnah ini justru muncul kegelapan. Ia datang dari arah di mana manusia tidak mengira
membawa tipu daya yang menyilaukan. Orang yang tidak mempersiapkan iman dan ilmunya akan terperanjat dan mudah terjebak dalam keajaiban palsu yang ditampilkan. Di akhir episode ini, kita memahami bahwa kemunculan Dajjal bukan sesuatu yang samar atau tidak jelas. Rasulullah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang arahnya, waktu munculnya, dan kondisi dunia yang menyertainya. Ini adalah bagian penting dari pengetahuan akhir zaman, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang terkejut dan tertipu ketika fitnah terbesar itu akhirnya muncul. Rasulullah tidak hanya memperingatkan tentang bahaya Dajjal, tetapi juga menjelaskan ciri-ciri fisiknya secara sangat jelas. Tujuannya agar umat manusia tidak tertipu oleh tipu daya atau penampilan yang dibuatnya. Dengan mengenali ciri-ciri ini, orang beriman dapat memahami bahwa keajaiban atau kekuatan apapun yang dibawa Dajjal bukanlah bukti kebenaran, melainkan ujian besar yang harus diwaspadai. Episode ini membawa kita mendekat pada gambaran fisik Dajjal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Salah satu ciri paling terkenal dari Dajjal adalah matanya yang rusak. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal memiliki satu mata yang buta, menonjol atau tidak normal. Dalam beberapa riwayat, mata itu digambarkan seperti anggur kering, berkabut, atau tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Mata satunya terlihat jelas cacat, dan dari ciri ini saja, seseorang yang beriman seharusnya sudah bisa mengenalinya. Sebab, seorang pembohong besar yang mengaku sebagai Tuhan tidak mungkin memiliki kekurangan yang begitu nyata. Ciri berikutnya adalah tulisan yang akan tampak di dahinya. Rasulullah menjelaskan bahwa di antara kedua alis Dajjal akan tertulis kata kafir. Tulisan ini tidak ditulis oleh manusia, tetapi merupakan tanda dari Allah. Menariknya, tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik ia pandai membaca maupun tidak. Ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Dajjal bukan semata-mata tentang kecerdasan, tetapi tentang cahaya keimanan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat. Tanda ini akan menjadi bukti bahwa Dajjal bukan Tuhan, melainkan pendusta besar. Rasulullah juga menggambarkan bahwa postur tubuh Dajjal besar dan gagah. Ia bukan sosok kecil atau lemah, tetapi memiliki tampilan fisik yang kuat dan menakutkan. Fisiknya mencolok, berbeda dengan manusia biasa. Penampilan ini membuatnya terlihat sebagai pemimpin besar di hadapan orang-orang yang lemah iman, seolah-olah ia memiliki kuasa alamiah atas dunia. Namun di balik tubuh besar itu, terdapat hati dan misi yang penuh kegelapan. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Dajjal memiliki kulit yang kemerahan dan rambut yang keriting serta tebal. Rambutnya tampak kusut, panjang, dan tidak teratur. Ciri-ciri ini membuat penampilannya mudah dikenali bagi siapapun yang memperhatikan. Ia bukan sosok yang tampan atau bercahaya seperti para nabi, tetapi menyimpan aura gelap yang membuat hati orang beriman merasa tidak nyaman. Penampilan fisiknya menggambarkan bahwa ia adalah sosok yang membawa fitnah, bukan rahmat. Namun yang paling membingungkan bagi banyak manusia adalah bagaimana mungkin seseorang dengan cacat fisik bisa mengaku sebagai Tuhan. Inilah bagian dari fitnahnya. Ia menampilkan keajaiban yang luar biasa, sehingga manusia lupa pada kekurangannya. Ia membuat tanaman tumbuh, menyediakan air, dan membuat benda-benda bergerak sesuai perintahnya. Ketika keajaiban palsu ini ditampilkan, manusia tidak lagi melihat matanya yang cacat atau tanda di dahinya. Mereka hanya melihat apa yang mereka inginkan, yaitu harapan palsu yang menyelamatkan hidup mereka. Rasulullah mengingatkan bahwa orang beriman harus melihat dengan iman, bukan dengan mata. Jika seseorang hanya melihat fisik atau keajaiban yang ditampilkan Dajjal, ia akan mudah tertipu. Tetapi jika ia melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah, ia akan memahami bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Dajjal tidak akan mampu menutupi cacatnya, karena Allah telah menetapkan ciri-ciri yang tidak bisa dihilangkan. Di akhir episode ini, kita menyadari bahwa mengenali ciri fisik Dajjal adalah pengetahuan penting dalam menghadapi fitnahnya. Siapa yang memahami tanda-tanda ini akan lebih mudah membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dan siapa yang menolak untuk belajar akan lebih mudah terjerat tipuan yang paling berbahaya,
dalam sejarah umat manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa fitnah terbesar dari Dajjal bukan sekadar penampilan atau klaim dirinya, tetapi kemampuan luar biasa yang Allah izinkan sebagai ujian bagi manusia. Kemampuan ini begitu besar sehingga orang-orang yang lemah iman akan menganggapnya sebagai mukjizat. Padahal semua itu hanyalah tipu daya, ilusi yang terlihat nyata, dan cobaan yang sengaja Allah munculkan agar manusia diuji apakah mereka tetap beriman atau justru menyerah pada keajaiban semu. Episode ini membawa kita memahami betapa mengerikannya kekuatan Dajjal ketika ia muncul di akhir zaman. Salah satu kemampuan yang paling menakutkan adalah kemampuannya mengatur cuaca. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Dajjal datang kepada suatu kaum lalu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun, sungguh-sungguh turun, memenuhi ladang dan sungai. Bumi yang kemarau seketika menjadi subur, tanaman tumbuh dalam sekejap, hewan ternak gemuk, dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Melihat pemandangan seperti ini, banyak manusia akan meyakininya sebagai tanda kebenaran. Mereka tidak sadar bahwa semuanya adalah ujian, bukan rahmat yang sebenarnya. Sebaliknya, jika Dajjal mendatangi suatu kaum yang menolak dan tidak mempercayainya, ia memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan. Bumi mereka menjadi kering, tanaman mereka layu, dan hewan-hewan mereka mati. Keadaan yang penuh penderitaan membuat banyak orang akhirnya tunduk dan mengikuti Dajjal. Bukan karena mereka percaya ia adalah Tuhan, tetapi karena mereka tidak kuat menghadapi kesulitan hidup. Inilah inti dari fitnahnya. Memanfaatkan kebutuhan manusia agar mereka mengorbankan imannya demi kelangsungan hidup. Dajjal juga membawa apa yang ia sebut sebagai surga dan neraka. Dalam hadis dijelaskan bahwa surga yang dibawa Dajjal sebenarnya adalah neraka, dan nerakanya justru keselamatan. Dengan mudah ia memperlihatkan pemandangan yang tampak seperti taman hijau, cahaya lembut, atau air yang menyegarkan. Di sisi lain, ia menampilkan api, asap, dan panas yang menyiksa. Semua itu adalah tipuan besar yang Allah izinkan sebagai bukti bahwa manusia mudah tergoda oleh apa yang tampak indah di mata mereka. Hanya orang yang benar-benar beriman yang mampu melihat hakikat di balik semua itu. Salah satu fitnah terbesar adalah kemampuannya menipu manusia dengan seolah-olah menghidupkan orang mati. Dalam hadis terkenal tentang pemuda pemberani yang menantangnya, Dajjal membunuh pemuda itu, lalu menampakkan seakan-akan ia menghidupkannya kembali. Manusia yang menyaksikan hal itu tentu akan ketakutan dan menganggapnya sebagai kekuatan ilahiyah. Padahal, semua itu hanyalah tipu daya, bukan kemampuan menciptakan kehidupan. Ia tidak mampu menciptakan apapun. Ia hanya mampu menipu apa yang manusia lihat. Kecepatan pergerakan Dajjal juga menjadi bagian dari kekuatannya. Ia bergerak dari satu negeri ke negeri lain dengan sangat cepat, seperti angin kencang yang membawa badai. Tidak ada tempat yang ia lewati tanpa menimbulkan fitnah. Kemampuan ini membuat dunia berada dalam keadaan genting dan tidak memiliki waktu untuk berpikir atau menenangkan diri. Hari-hari terasa singkat, dunia terasa kecil, dan manusia menjadi mudah terombang-ambing. Apa yang tampak sebagai mukjizat sebenarnya adalah kebohongan yang bertujuan menyesatkan manusia. Orang yang hanya mengandalkan penglihatan dan logika akan mudah terjerat. Tetapi orang yang berpegang pada ajaran Rasulullah, yang menilai sesuatu dengan iman, akan mampu melihat bahwa semua ini hanyalah fitnah yang harus diwaspadai. Di akhir episode ini, kita menyadari bahwa tidak ada keajaiban yang lebih menipu daripada apa yang ditampilkan Dajjal. Dan hanya orang-orang yang mempelajari ilmu agama serta menjaga keimanannya yang akan mampu bertahan dari tipu daya paling besar dalam sejarah manusia. Ketika Dajjal muncul, dunia tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Ia bergerak cepat, melintasi negeri demi negeri, membawa fitnah dan kekacauan di setiap langkahnya. Tidak ada daratan yang aman dari pengaruhnya, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Episode ini menggambarkan bagaimana fitnah Dajjal menyebar ke seluruh dunia, memecah manusia ke dalam ketakutan, kebingungan, dan ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kecepatan Dajjal
berkeliling bumi seperti hujan yang ditiup angin. Apapun yang ia sentuh mengalami perubahan besar. Ia mendatangi suatu negeri, membujuk warganya dengan keajaiban palsu, lalu meninggalkan negeri itu dalam kondisi terpecah. Sebagian mengikuti Dajjal karena kebutuhan hidup, sebagian menolak dengan penuh ketakutan, dan sebagian lainnya bersembunyi untuk menjaga iman mereka. Di setiap tempat yang ia singgahi, masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang bertolak belakang. Di antara keajaiban yang paling membuat manusia terpesona adalah kemampuannya membuat tanah gersang menjadi subur dalam sekejap. Bayangkan dunia yang telah mengalami kekeringan panjang, lalu tiba-tiba sebuah negeri menjadi hijau kembali hanya karena Dajjal memerintahkan hujan turun. Masyarakat yang kelaparan pun mulai yakin bahwa Dajjal adalah sosok penyelamat yang selama ini mereka tunggu. Mereka lupa bahwa keajaiban itu hanyalah ujian, bukan tanda kebenaran. Namun tidak semua negeri tunduk kepada Dajjal. Ada tempat-tempat yang penduduknya menolak, meskipun mereka tahu konsekuensinya berat. Ketika suatu negeri menolak, Dajjal meninggalkan mereka dalam keadaan tandus, penuh kesulitan, dan tanpa bantuan. Tanaman mereka tidak lagi tumbuh, air sulit ditemukan, hewan ternak banyak yang mati. Keadaan ini membuat sebagian penduduk akhirnya goyah, lalu berbalik mengikuti Dajjal demi bertahan hidup. Inilah salah satu bentuk fitnah terbesar, membuat manusia memilih dunia daripada iman. Sementara itu, negeri-negeri yang mengikuti Dajjal akan dikelilingi oleh kemakmuran semu. Orang-orang mereka tampak makmur, hidup penuh makanan, dan terlihat bahagia. Tetapi kebahagiaan itu palsu, karena mereka kehilangan iman dan menjadi pengikut pendusta besar. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Fitnah seperti ini membuat manusia bingung dan sulit membedakan mana yang benar, karena apa yang mereka lihat tampak sangat meyakinkan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menggambarkan bagaimana Dajjal akan memasuki setiap kota besar dan kecil, mengetuk setiap pintu rumah, dan menguji setiap keluarga. Tidak ada manusia yang luput dari fitnah ini, kecuali mereka yang bersembunyi atau berlindung di tempat-tempat yang dijaga Allah. Beberapa kelompok beriman memilih tinggal di pegunungan, gurun, atau tempat-tempat terpencil hanya untuk menjaga iman dari godaan dunia yang dibawa Dajjal. Penyebaran Dajjal tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada langkahnya. Orang-orang mulai saling mencurigai, keluarga tercerai-berai, dan masyarakat hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Sebagian menyebarkan rumor, sebagian menyebarkan keputusasaan, dan sebagian lainnya bahkan menyebarkan kekaguman terhadap Dajjal. Fitnahnya menjalar ke seluruh hati manusia, membuat dunia berada dalam kegelisahan yang sangat dalam. Di tengah kekacauan ini, hanya dua kota yang tetap aman, yaitu Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa masuk ke kedua kota ini, karena dijaga oleh para malaikat. Pemeriksaan ketat terjadi di setiap gerbang, untuk memastikan bahwa tidak ada orang-orang munafik yang lolos. Madinah bahkan diguncang 3 kali gempa, yang membuat orang-orang munafik keluar, sehingga kota itu hanya diisi oleh orang beriman. Ini menjadi benteng terakhir bagi manusia yang ingin berlindung dari fitnah Dajjal. Di akhir episode ini, kita memahami bahwa penyebaran fitnah Dajjal bukan hanya tentang langkah-langkahnya di muka bumi, tetapi tentang bagaimana ia menguasai hati manusia. Siapa yang tidak mempersiapkan imannya akan mudah terseret dalam arus besar yang mengguncang seluruh dunia. Di tengah gelombang fitnah yang menyelimuti dunia, ketika banyak manusia kehilangan arah dan lebih memilih keselamatan duniawi daripada iman, muncul satu sosok yang keberaniannya tidak tertandingi. Rasulullah menyebutkan dalam hadis sahih bahwa akan ada seorang pemuda beriman yang berdiri menghadapi Dajjal secara langsung. Ia tidak hanya berani, tetapi juga memiliki keyakinan yang luar biasa kuat. Di saat banyak orang tunduk oleh tipu daya Dajjal, pemuda ini tampil sebagai cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Pemuda ini digambarkan sebagai seseorang yang imannya begitu kokoh, sehingga Dajjal tidak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Ketika Dajjal datang ke wilayahnya dan menebar fitnah, banyak orang di sekitarnya goyah. Tetapi ia tetap berdiri dengan keyakinan penuh. Ia tahu betul siapa Dajjal itu. Ia mengenali ciri-cirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan ia melihat bahwa semua keajaiban yang ditampilkan
bukanlah tanda kebenaran, tetapi tipu daya yang Allah izinkan sebagai ujian besar. Ketika pemuda ini mendekat kepada Dajjal, para pengawal Dajjal segera menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang pendusta besar. Di depan kerumunan manusia, Dajjal berkata dengan suara lantang bahwa ia adalah Tuhan. Semua mata tertuju kepada pemuda itu, menunggu apakah ia akan tunduk atau menolak. Dengan penuh keberanian, pemuda ini menjawab bahwa Dajjal adalah pendusta dan ia tidak akan pernah mengikuti sosok yang menipu manusia dengan keajaiban palsu. Ucapannya membuat banyak manusia terperanjat. Tetapi bagi orang beriman, ini adalah tanda keberanian yang langka. Dajjal kemudian marah besar dan memerintahkan tentaranya untuk membelah pemuda itu menjadi dua bagian. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu terpisah, dan manusia yang menyaksikan pun terkejut. Namun yang terjadi berikutnya membuat banyak manusia hampir kehilangan akal. Dajjal menyatukan kembali tubuh pemuda itu, dan seolah-olah ia hidup kembali. Banyak manusia berteriak kagum, banyak yang langsung bersujud, menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Tetapi pemuda itu setelah kembali berdiri, justru berkata bahwa kini ia semakin yakin bahwa Dajjal benar-benar pendusta. Keberanian ini membuat Dajjal murka. Ia ingin membunuh pemuda itu lagi, tetapi Allah membuatnya tidak mampu mengulangi tindakan tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal hanya mampu menipu manusia sekali. Dengan kejadian itu, setelahnya ia tidak mampu membunuh pemuda itu lagi, sehingga akhirnya ia melemparkannya ke dalam sesuatu yang tampak seperti api. Namun sebenarnya, itu adalah keselamatan bagi pemuda tersebut. Ia wafat sebagai syahid, menjadi salah satu manusia pilihan yang menghadapi fitnah terbesar dengan penuh keberanian dan keimanan. Keberadaan pemuda ini adalah bukti bahwa manusia mampu melawan fitnah Dajjal jika ia memiliki iman yang kuat. Ia tidak terpengaruh oleh keajaiban yang ditampilkan, tidak takut oleh ancaman kematian, dan tidak tergoda oleh janji kenyamanan dunia. Ia mengajarkan kepada kita bahwa fitnah Dajjal hanya dapat dikalahkan oleh hati yang penuh keyakinan. Bukan sekadar ilmu, tetapi iman yang tertanam dalam diri seseoranglah yang membuatnya mampu melihat kebenaran ketika jutaan manusia tertutup oleh tipu daya. Episode ini menjadi pengingat bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada hamba-hamba Allah yang berdiri mempertahankan iman. Pemuda ini adalah gambaran bahwa tidak semua manusia akan terseret oleh arus fitnah. Selalu ada hati-hati yang Allah lindungi. Selalu ada manusia yang tetap teguh meski dunia berpecah. Dan keberanian pemuda ini menjadi simbol bahwa fitnah Dajjal tidak akan mengalahkan semua manusia, karena selalu ada cahaya iman yang tidak dapat dipadamkan. Di akhir episode ini, kita belajar bahwa melawan Dajjal bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kekuatan hati. Pemuda yang tampak lemah di mata manusia ternyata menjadi pahlawan yang namanya diabadikan dalam hadis sebagai simbol iman yang takkan runtuh. Ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, ketika dunia terbelah antara pengikut pendusta dan kelompok kecil beriman yang bertahan dalam ketakutan dan kesempitan, saat itulah Allah menurunkan pertolongan yang dijanjikan. Dalam hadis-hadis sahih, disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit untuk mengakhiri fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Turunnya Nabi Isa bukan sekadar kedatangan seorang nabi, tetapi tanda bahwa pertarungan antara kebenaran dan kebohongan telah mencapai tahap terakhir. Rasulullah menggambarkan turunnya Nabi Isa alaihissalam secara sangat detail. Beliau akan turun di dekat menara putih di Damaskus, dengan kedua tangan bertumpu pada sayap dua malaikat. Wajah beliau memancarkan cahaya, rambut beliau meneteskan air, seolah-olah baru mandi, dan kehadirannya membawa ketenangan bagi para mukmin yang selama ini bersembunyi dari teror Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, suasana dunia yang kelam berubah menjadi penuh harapan. Ini adalah momen yang telah dijanjikan sejak lama, bahwa Dajjal tidak akan selamanya berkuasa. Pada saat itu, Dajjal berada di Palestina, memimpin pengikutnya dengan penuh kesombongan. Ia merasa tidak ada lagi yang mampu menghentikannya. Tetapi ketika kabar tentang turunnya Nabi Isa sampai kepadanya, ketakutan langsung menyelimuti dirinya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan meleleh seperti garam yang terkena air ketika melihat Nabi Isa dari kejauhan. Ini menunjukkan
bahwa semua kekuatannya selama ini hanya ilusi. Ketika kebenaran muncul, kebohongan tidak mampu bertahan. Nabi Isa datang bukan sebagai utusan baru, tetapi sebagai pendukung ajaran Nabi Muhammad. Beliau memimpin pasukan kaum beriman yang tersisa, yang selama ini bersembunyi dan bertahan di tengah gempuran fitnah. Mereka keluar dari persembunyian mereka, melihat Nabi Isa dengan penuh rasa aman. Wajah-wajah yang pucat dan penuh kelelahan berubah menjadi penuh keyakinan. Mereka tahu inilah saat yang dijanjikan Allah untuk mengembalikan kemenangan kepada iman. Dengan pasukan yang dipimpin Nabi Isa, mereka bergerak menuju Dajjal. Pertempuran besar tidak terjadi, karena Dajjal tidak mampu melawan. Ketika Nabi Isa semakin dekat, Dajjal berlari ketakutan menuju gerbang Lut, sebuah tempat di Palestina. Namun, ia tidak mampu melarikan diri. Nabi Isa mengejarnya dengan langkah mantap, dan ketika beliau berhasil mendekatinya, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan satu tusukan. Dajjal tumbang, dan dengan itu, fitnah terbesar di muka bumi berakhir seketika. Ketika Dajjal mati, seluruh keajaiban yang ia tampilkan menghilang. Tanaman yang seolah-olah tumbuh subur kembali layu. Hujan yang ia perintahkan berhenti. Kemakmuran palsu runtuh. Orang-orang yang mengikutinya menyadari bahwa mereka telah tertipu, tetapi penyesalan mereka tidak lagi berguna. Dunia akhirnya kembali kepada keseimbangan. Sementara para beriman merayakan kemenangan kebenaran melalui pertolongan Allah dan kedatangan Nabi Isa, berakhirnya Dajjal bukan berarti berakhirnya ujian, tetapi menjadi awal bagi manusia untuk kembali merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal di gerbang Lut, dunia memasuki masa yang penuh ketenangan. Fitnah besar telah runtuh, keajaiban palsu menghilang, dan kebohongan yang selama ini menutupi hati manusia kini tersingkap sepenuhnya. Episode ini mengajak kita melihat pelajaran-pelajaran besar yang Allah berikan melalui datang dan pergilah makhluk paling menyesatkan dalam sejarah. Pelajaran pertama yang dapat diambil adalah bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa ilmu. Banyak manusia terseret oleh fitnah Dajjal karena mereka tidak memahami ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka hanya melihat apa yang tampak di depan mata. Ketika melihat hujan turun, tanaman tumbuh, atau harta melimpah, mereka langsung percaya bahwa itu adalah tanda kebenaran. Padahal semua itu hanyalah ujian. Jika seseorang tidak memahami ajaran agama, fitnah paling kecil saja bisa menjatuhkannya, apalagi fitnah sebesar Dajjal. Pelajaran kedua adalah bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Dajjal memanfaatkan kebutuhan manusia akan makanan, air, dan keamanan. Ia menawarkan segalanya dengan mudah, tetapi sebagai imbalannya, manusia harus menjual imannya. Inilah gambaran bahwa dunia bisa menjadi jebakan bagi orang-orang yang hanya mengejar kesenangan dan kemudahan. Ketika manusia terlalu menggantungkan kehidupannya pada dunia, ia akan mudah diperdaya. Tetapi ketika ia berpegang pada nilai-nilai akhirat, ia akan selamat dari segala tipu daya. Pelajaran ketiga datang dari pemuda pemberani yang menentang Dajjal. Ia bukan tokoh terkenal, bukan pemimpin besar, tetapi seorang manusia biasa yang memiliki iman luar biasa. Dari dirinya, kita belajar bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan yang kuat, bukan dari senjata, bukan dari kekuasaan, tetapi dari hati yang yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Pemuda itu menjadi simbol bahwa satu orang beriman bisa mengguncang fitnah sebesar Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan pelajaran yang sangat penting. Ketika beliau turun, beliau tidak datang dengan ajaran baru, beliau tidak membawa syariat baru, tetapi kembali menegakkan ajaran Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan di akhir zaman tetap bergantung pada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Islam adalah pegangan yang akan menyelamatkan manusia dari fitnah apapun, baik kecil maupun besar. Siapapun yang berpaling dari ajaran ini akan mudah terperosok ke dalam tipu daya dunia. Pelajaran lain adalah bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat manusia tanpa pertolongan. Di saat fitnah mencapai puncaknya, Allah mengutus Nabi Isa sebagai penyelamat. Ini mengingatkan kita bahwa semua ujian pasti memiliki batas. Tidak ada fitnah yang dibiarkan tanpa akhir. Sesulit apapun keadaan, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba yang beriman.
Turunnya Nabi Isa adalah simbol bahwa kemenangan hakiki selalu berada di pihak kebenaran. Dengan berakhirnya Dajjal, dunia memasuki masa damai yang sangat panjang. Nabi Isa memimpin manusia dengan adil, mematahkan segala simbol kesesatan, dan menegakkan nilai-nilai tauhid di seluruh dunia. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan, dan bumi dipenuhi keberkahan. Masa itu menjadi bukti bahwa setelah kegelapan paling pekat, Allah memberikan cahaya paling terang untuk menggantinya. Kita belajar bahwa kisah Dajjal bukan hanya cerita tentang akhir zaman, tetapi juga cerminan perjalanan manusia sehari-hari. Dunia penuh dengan tipu daya, dan hanya iman yang mampu menjaga manusia dari kesesatan. Dengan memahami ajaran Rasulullah, memperkuat hubungan dengan Allah, dan menjaga hati dari godaan dunia, kita dapat menghadapi apapun, bahkan fitnah terbesar yang pernah ada.